Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi harrama akla awalan nasi bil wadil. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah. Syahadatul mu'minin al-amil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-kamil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum biqadrillah wa tafazal muttaqun. Qul ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rabbul Qubur. Alhamdulillah, bi'audillah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayahnya, kita semua masih berumur, kesehatan, kekuatan, nikmat terbesar, nikmat iman Islam, sehingga kita semua dapat beristimewa di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah suatu bulan. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini menjadi istimewaan mubarakan, perkumpulan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah dan nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan limpahkan kepada Nabi kita sebagai Sayyidul Mursalin, pimpinan para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, hingga kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua penuh syafaat utma darinya nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib berwasiat kepada diri pribadi khususnya, kemudian kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh peranggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan sunnah Rasulullah dan menjauhi maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena para yang bertakwa nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan bidadari yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 15, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanullah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah disediakan surga, dan di surga itu ada sungai yang mengalir. Sungai apa aja komplit di surga itu. Dan dia wa azwajun mutahharah akan dinikahkan dengan istri yang cantik, istri yang suci, yaitu bidadari yang disungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat bagi hamba-hambanya. Itulah hadiah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang takwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan di bulan Dzulhijjah ini yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu ibadah kurban. Kurban merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah seolah-olah wajib. Karena orang yang tidak berkurban, maka ibadah salatnya tidak akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sa'atan dalam jadwahi fala yaqrabanna musallana, karena siapa yang untuk mampu berkorban tapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan berdekatlah tempat salatku, kata Rasulullah. Di antara keutamaan orang yang melaksanakan ibadah kurban, ketika darah yang mengalir akan disebutkan oleh malaikat. Yang dulu malaikat itu disuruh untuk beristighfar untuk orang yang berkorban. Rasulullah mengatakan, wa idza harqam maha kalau Allah berkorban tradin asratan malaikatan yastaghfirunahu lahu yawmal qiyamah.
Ketika darah mengalir ke tanah, maka akan disebutkan malaikat oleh Allah, dan malaikat itu disuruh oleh Allah untuk membacakan istighfar yang pahalanya diberikan kepada orang-orang yang berkorban. Selanjutnya, orang yang berkorban akan mempunyai kendaraan nanti di alam akhirat, karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan nanti ketika nanti kita menyebaki jembatan Shiratal Mustaqim, di mana diwajibkan seluruh manusia yang ada di dunia ini harus menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan itu bagaikan rambut yang dibelah 7 dan tajamnya melebihi pedang. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim yang akan dilalui oleh seluruh manusia 1000 tahun lamanya. Oleh karena itu, orang yang berkorban nanti akan selamat di dalam menyebabkan jembatan Shiratal Mustaqim tersebut dan nyampe kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang berkorban, setiap bulu hewan kurban dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada bulu kambing 100, maka dia akan mendapat pahala 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala yang diberi Allah untuk orang yang senantiasa berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang berkorban itu diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man qarraba qurbanan wa bi'awid ammiha wa qarraba wa ilaihi." Barang siapa yang berkorban, maka ketika darahnya mengalir ke tanah, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi, dan dosa keluarganya. Orang yang berkorban, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa anaknya diampuni, dosa istrinya diampuni, dan dosa kedua orang tuanya pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya pahala orang yang berkorban, bisa mengampuni dosa satu keluarga sekalipun, dan ibadah yang lain tidak ada yang demikian. Selanjutnya, orang yang mampu berkorban tapi dia tidak melaksanakannya, alhamdulillah dia mati kafir, alhamdulillah min dzalik. Rasulullah mengatakan, "Man kana sa'atan dalam yudahi wal yamut insa yahudiyan wa insa nasraniyan." Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak melaksanakannya, maka matinya itu bisa Yahudi, bisa Nasrani, alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itu, yang sudah mampu berkorban, segala berkorban supaya ibadah kita sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang harus kita laksanakan di bulan Hijrah ini yaitu al-haji, ibadah haji. Di mana haji ini pahalanya luar biasa. Seorang yang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyampe 70 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan haji dikenakan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan seluruh doa-doanya untuk orang yang berangkat haji. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, doanya masih dikabulkan selama 40 hari. Itulah yang diberikan Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, orang yang melaksanakan ibadah haji ketika sholat di Masjidil Haram, pahalanya 1000 rakaat. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 1000 rakaat sholat di Indonesia. Itu pahala diberikan untuk orang yang haji. Dan orang haji itu pasti dia akan berziarah kepada Rasulullah SAW. Menjaroni wajibat tahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Rasul, maka dia wajib mendapat syafaat dariku. Itulah orang yang mengalah haji akan diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena dia pasti akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Selanjutnya, orang yang haji diampuni dosa di Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju wal umrah mukaffaratun bainahuma. Haji dan umrah dapat menghapus dosa. Bahkan di yang lain, dia itu ketika pulang ke Indonesia seperti bayi yang baru dilahirkan, dosanya bersih bagi orang yang haji yang mabrur, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan haji mabrur balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haji mabrur laisa lahu jannah.
haji mabrur itu balasannya tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang mampu berhaji tapi tidak melaksanakannya, maka dia sama seperti tadi, matinya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah mengatakan, "Man kana musyiran lam yahujja fal yamut insa yahudiyan wa insa nasraniyan." Barang siapa yang mampu untuk haji tapi tidak melaksanakannya, maka matinya itu mati kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa Yahudi, bisa Nasrani. Oleh karena itu, yang punya biaya untuk berangkat haji segeralah berdaftar untuk melaksanakan haji. Maka itu diwajibkan kepada umat muslim yang mampu melaksanakannya. Walaupun kita meninggal dunia, padahal kita sudah terdaftar, maka tetap dicatat oleh malaikat kita sedang melaksanakan ibadah haji. Karena nanti sebagian ulama mengatakan ruhnya akan dibawa oleh malaikat untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang walaupun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji segera berdaftar supaya kita selamat nanti di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, amalan kita harus segera laksanakan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu bersedekah makanan atau uang atau apa saja dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan haji ini. Pahalanya besar sekali, sampai 70, ada yang mengatakan yang 100 kali lipat pahalanya orang yang merasakan kebaikan di bulan haji ini. Rasulullah mengatakan, "Man at'ama bil iman aw tasaddaqa minhu wa sallallahu yaumil qiyamati wa yakun mizanuhu asqala min jabal Uhud." Barang siapa yang memberi makanan di bulan haji ini kepada orang yang beriman, kepada orang yang rajin sholat, kepada orang yang beribadah kepada Allah SWT atau bersedekah, maka dia akan bangun di hari kiamat nanti dalam keadaan selamat. Selamat di hari kiamat nanti. Orang yang selamat di hari kiamat nanti akan selamat kesananya. Kalau dia akan celaka di hari kiamat, makanya kesananya pun akan celaka. Selanjutnya, sedekah itu pahala yang banyak sekali. Ittaqun nar walau bisi tamrah. Rasulullah mengatakan, jauhilah api neraka dengan sedekah walaupun hanya sebiji kurma. Itulah pahala sedekah, dan banyak lagi pahalanya sedekah yang lainnya karena waktu yang sangat singkat ini. Selanjutnya, orang yang tidak mau bersedekah, dia dibenci Allah Subhanahu wa taala dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-bahil qaribum minan nar. Orang yang pelit itu dekatnya dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, yang terakhir, amalan yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah ini ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir setiap habis sholat, kita memperbanyak istighfar minimal 33 kali. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, Allah la ilaha illallah 33. Kita harus perbanyak berzikir di bulan haji ini supaya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35, "Wa dzakirina basira wa dzakirati adal maghfirah wa ajrun 'azima." Orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, dengan istiqomah, maka dia akan disediakan pahala yang besar di Allah SWT dan diampuni dosa-dosa Allah SWT. Itulah orang yang istiqomah di dalam berzikir kepada Allah SWT. Hadirin, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi hati khususnya, bagi banyak masyarakat sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa istiqomah dan bersedekah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari dunia, selamat di akhirat nanti, selamat kita dari negara Allah Subhanahu wa taala, selamat di alam kubur, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khatimah, dan kita tegak mau wafat kita bisa melakukan iman la ilallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Barakallahu wa lakum bi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum wa innahu was-sami'ul alim wa qawli hadha wastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur